Cerita dikanjut dengan ratusan murid Sekte Dao yang mempertahankan sebuah formasi penyegelan besar. Menyadari bahaya di hadapan mereka, para murid terus menyalurkan kekuatan hingga cahaya formasi menutup rapat area tengah. Namun di pusat segel itu, sosok mayat iblis hitam terus mengamuk menghantam dinding cahaya dengan kekuatan brutal hingga riak demi riak bermunculan. Melihat adanya kesempatan, Wang Yan maju dan mulai menebaskan pedangnya. Aura pedang yang ganas menghantam tubuh mayat iblis dan melemparkannya ke penghalang formasi. Namun meskipun serangan itu cukup untuk melukai ahli nirwana tingkat 9, tubuh mayat iblis hanya menunjukkan bekas luka samar. Sementara itu di sisi lain, Ying Xiaoxiao juga memahami bahwa pertarungan berlanjut hanya akan menguras mereka. Setelah berpikir sejenak, Ying Xiaoxiao memerintahkan agar serangan difokuskan untuk melemahkan pertahanan mayat iblis terlebih dahulu. Namun sebelum rencana itu dijalankan, King Ye menyadari kehadiran pihak lain. Tak lama kemudian, suara angin kencang terdengar dan lebih dari 100 kultivator independen muncul di langit sekitar. Mereka bukan berasal dari satu sekte, melainkan kelompok kecil yang terbiasa hidup dalam pertarungan hidup dan mokat. 4 sosok paruh baya pada saat ini memimpin kelompok tersebut. Tatapan mereka tertuju pada mayat iblis lalu beralih ke inti dantiannya, tempat pil tulang hidup misterius berkilau samar. Selanjutnya keserakahan pun pada akhirnya muncul. Mereka menyadari bahwa murid Sekte Dao sedang kesulitan dan dari situlah niat buruk terbentuk. Selanjutnya kelompok yang dipimpin oleh sosok bernama Liu Tao, si tangan iblis merah, perlahan mendekat. Murid-murid Sekte Dao menjadi tegang, sementara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Wang Yan dengan tegas memperingatkan agar mereka menjauh, namun peringatan itu justru dibalas dengan ejekan. Liu Tao dan rekan-rekannya menganggap murid Sekte Dao hanyalah anak-anak sekte yang dilindungi. Bocah-bocah ini benar-benar tidak sebanding dengan para pembunuh berpengalaman seperti mereka. Ketegangan pun meningkat. Wang Yan melangkah maju tanpa mundur karena menyadari bahwa jika ada sedikit saja kelemahan, maka hal itu akan dimanfaatkan. Sementara itu Liu Tao kemudian mengancam akan menghancurkan formasi dan melepaskan mayat iblis, membuat para murid Sekte Dao menderita kerugian besar. Menyadari ancaman itu nyata, Ying Xiaoxiao pun mengambil keputusan cepat. Ia memberi isyarat dan 100 murid keluar dari formasi untuk bersiap bertarung meskipun segel menjadi lemah. Melihat tekad itu, pihak Liu Tao sempat terjekut namun segera memutuskan menyerang. Seorang pria melangkah maju, mengumpulkan kekuatan Yuan dan bersiap menghantam. Namun sebelum serangan dilepaskan, sebuah bayangan hitam melesat turun dari langit. Dalam sekejap, sebuah pohon hitam menghancurkan perisai emas pria itu dan menghantam tubuhnya dengan kekuatan mengerikan. Darah muncrat dan tubuhnya terhempas ke tanah membentuk lubang besar. Serangan mendadak itu membuat seluruh kelompok seketika terjekut. Selanjutnya, sosok pemuda kurus muncul di udara memegang batang pohon hitam dan sosok ini tentu saja adalah Mamang Lindong. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh saat memandang ke arah kelompok Liu Tao. Dengan suara yang berat dan mengancam, Lindong berkata bahwa mereka benar-benar telah berani menargetkan Sekte Dao. Lindong lanjut menjelaskan bahwa jika mereka tidak pergi dalam 10 nafas, maka kemokatan akan menanti mereka semua. Kelompok Liu Tao memandang Lindong yang muncul di langit dengan perasaan waspada. Aura kejam yang memancar dari tubuh Lindong membuat ekspresi mereka seketika berubah. Keberanian mereka untuk mengganggu kelompok Ying Xiaoxiao juga pada saat ini perlahan runtuh. Mereka menyadari bahwa Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super wilayah Suan Timur. Ini merupakan sebuah kekuatan yang bagaikan raksasa. Oleh karena itu, sejak awal mereka sesungguhnya tidak pernah berniat membunuh, melainkan hanya ingin menekan murid-murid muda Sekte Dao demi meraih sedikit keuntungan. Hanya saja perhitungan mereka pada akhirnya benar-benar meleset. Murid-murid Sekte Dao yang terlihat muda justru memiliki keganasan. Liu Tao hanya mendengus dan menertawakan sikap arogan Lindong yang memberikan ancaman. Setelah 10 napas berlalu, Lindong kembali berkata bahwa batas waktu telah habis. Selanjutnya, cahaya hitam muncul di belakang Lindong dan berubah menjadi sosok mayat iblis.
Pemandangan itu membuat semua orang terjekut, begitu juga dengan Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Mereka menyadari bahwa ini adalah mayat iblis yang sebelumnya mengejar Lindong. Namun kini sosok tersebut malah berada di bawah kendali Lindong. Di sisi lain, keberanian kelompok Liu Tao juga pada saat ini benar-benar runtuh. Sikap mereka berubah drastis. Mereka berusaha mundur sambil berkata bahwa mereka sesungguhnya hanya ingin melintas. Lindong tidak berniat memperpanjang urusan dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Tanpa berani membantah, kelompok Liu Tao pada akhirnya segera melarikan diri. Setelah keadaan tenang, Lindong menoleh kepada Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Aura dingin di wajahnya menghilang, berganti dengan sikap tenang. Ying Xiaoxiao menjelaskan bahwa mereka tidak terluka dan hanya kurang beruntung karena berhadapan dengan 4 ahli tingkat 9 nirwana. Lindong tersenyum dan menanggapi dengan santai dan menjelaskan bahwa kekuatan seperti itu wajar bagi para veteran wilayah Xuan Timur. Sementara itu perhatian Wang Yan kemudian tertuju pada mayat iblis yang mengikuti Lindong. Ia menyadari bahwa Lindong mengendalikan dengan roh Yuan, sebuah metode yang beresiko tinggi. Namun meskipun demikian, melihat ketenangan Lindong, mereka memahami bahwa ia memiliki cara sendiri untuk mengatasi bahaya tersebut. Sementara itu, Ying Huan menanyakan mayat iblis yang masih terjebak dalam formasi cahaya. Ying Xiaoxiao mengakui bahwa pertahanannya terlalu kuat untuk dihancurkan. Menyadari hal itu, Lindong pun memutuskan untuk turun tangan dan meminta formasi untuk dilepaskan sebelum akhirnya bersiap menghadapi mayat iblis tersebut. Begitu formasi menghilang, mayat iblis kembali mengamuk dan menyerang. Namun seketika, mayat iblis yang berada di bawah kendali Lindong menghantamnya dengan keras, membuat keduanya jatuh dan menghancurkan tanah di bawah. Kekuatan benturan itu membuat para murid Sekte Dao seketika terdiam. Sementara itu Lindong pada akhirnya mulai bergerak cepat. Lindong turun membentuk formasi cahaya di tangannya lalu menghantam dantian mayat iblis. Pertahanan hitam yang sebelumnya tak tertembus benar-benar luntuh dalam sekejap. Selanjutnya Lindong menarik keluar gugus cahaya putih dari tubuh mayat iblis. Hal ini menandakan bahwa pertarungan benar-benar telah berakhir. Pemandangan itu juga membuat Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan para murid Sekte Dao tertegun. Mereka akhirnya memahami bahwa Lindong menggunakan teknik khusus untuk menembus pertahanan dari mayat iblis. Setelah itu, Lindong membagikan manik tulang kehidupan misterius. Lindong menyerahkannya kepada Ying Xiaoxiao dan Wang Yan karena manfaatnya lebih besar bagi mereka yang berada di puncak tingkat 9 nirwana. Meskipun keduanya sempat ragu, Lindong bersikeras dan memilih menyimpan mayat iblis kedua sebagai gantinya. Setelah keputusan diambil, Lindong lanjut mengeluarkan peta cahaya yang tersembunyi di dalam kuali tembaga yang sebelumnya dibeli Lindong. Lindong meminta Ying Xiaoxiao mengidentifikasi lokasi wilayah iblis unik. Melihat peta tersebut, Ying Xiaoxiao langsung mengenalinya sebagai penyimpanan kuno pembakaran langit. Ini adalah sebuah tempat legendaris yang lokasinya sudah diketahui banyak orang namun belum pernah berhasil dibuka. Penjelasan itu membuat hati Lindong seketika bergejolak. Lindong menyadari bahwa meski tempat itu terkenal, tidak ada satupun yang berhasil menaklukkannya, bahkan gerbang Yuan yang telah lama mengincarnya. Setelah merenung sejenak, Lindong akhirnya mengambil keputusan dan menyatakan bahwa mereka juga harus menuju penyimpanan kuno pembakaran langit. Ucapan itu membuat Ying Xiaoxiao dan yang lainnya terdiam sejenak. Tempat tersebut dikenal sebagai salah satu simpanan kuno paling terkenal di wilayah iblis unik. Banyak sekte besar telah lama mengincarnya dan Ying Xiaoxiao kembali mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa tempat tersebut pasti akan menarik kerumunan terbesar selama kompetisi sekte besar. Hal itu berarti kemungkinan mereka bertemu dengan sekte gerbang Yuan juga sangatlah besar. Namun Lindong menanggapi hal itu dengan tenang. Menurut Lindong, pertemuan dengan gerbang Yuan hanyalah permasalahan waktu. Bahkan jika benar-benar bertemu di sana, besar kemungkinan pihak lawan baru akan bertindak setelah memperoleh hasil dari penyimpanan kuno. Penjelasan itu membuat suasana sedikit mereda, namun Lindong kemudian mengajukan pertanyaan lain.
Lindong merasa heran mengapa belum ada master sekte besar yang secara paksa membuka simpanan kuno tersebut. Terlebih lagi mengingat kekuatan mereka seharusnya cukup untuk melakukannya. Menanggapi hal itu, Ying Xiaoxiao menjelaskan bahwa wilayah iblis unik merupakan tanah terlarang bagi para ahli tingkat tinggi. Jika mereka memaksakan masuk, bukan hanya kerusuhan ki iblis yang akan terjadi, namun formasi kuno wilayah tersebut juga akan menolak kehadiran mereka. Justru karena itulah semakin lemah seseorang, semakin kecil pula penolakan yang diterima. Menyadari penjelasan itu, Lindong pun akhirnya memahami situasi sebenarnya. Selanjutnya, Lindong kembali menanyakan pendapat Ying Xiaoxiao karena sebagai komandan, keputusan akhir tetap berada di tangannya. Setelah berpikir sejenak, Ying Xiaoxiao pada akhirnya mengangguk. Ia memutuskan untuk mengikuti keputusan Lindong, namun mengingatkan bahwa jika bertemu dengan gerbang Yuan, maka tiga raja kecil mereka bukanlah lawan yang bisa diremehkan seperti sebelumnya. Lindong pun mengangguk dan Lindong menyatakan niatnya untuk melindungi semua murid. Mendengar hal itu, semangat para murid sekte Dao pun langsung bangkit. Mereka menyatakan kesiapan untuk bertarung habis-habisan jika gerbang Yuan mencoba menginjak martabat sekte mereka. Melihat semangat membara itu, Ying Xiaoxiao hanya bisa menggelengkan kelapa sambil tersenyum tipis. Perjalanan menuju penyimpanan kuno pembakaran langit bukanlah satu hal yang singkat. Lokasinya berada di wilayah tengah wilayah iblis unik, cukup jauh dari pinggiran. Selain itu, wilayah iblis unik juga dipenuhi dengan monster iblis yang merepotkan sehingga laju mereka kerap melambat. Di sepanjang perjalanan, mereka juga bertemu dengan berbagai pencari harta karun serta murid dari sekte-sekte lain. Meski sempat terjadi gesekan kecil, tidak ada pertempuran besar yang meletus. 10 hari pun berlalu dan rombongan akhirnya memasuki wilayah tengah iblis unik. Lindong mengamati kemampuan dari para murid sekte Dao yang pada saat ini tampaknya telah benar-benar terbentuk. Setelah pertempuran singkat di perjalanan, tampaknya kekompakan serta solidaritas mereka telah benar-benar memuncak. Bersama dengan hal itu, Ying Xiaoxiao pada saat ini segera memberitahu bahwa dalam setengah hari perjalanan lagi, mereka akan mencapai lokasi penyimpanan kuno pembakaran langit. Mendengar hal itu, Lindong menyadari betapa semakin banyak orang bermunculan di sekitar mereka. Daya tarik simpanan kuno tersebut tampaknya benar-benar luar binasa, bahkan 8 sekte super pun pasti akan berkumpul di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka berhenti di udara dan menatap ke depan. Sebuah cekungan raksasa berwarna merah membentang di hadapan mereka, berbentuk seperti cetakan telapak tangan dewa yang menghantam bumi. Di atasnya, lautan manusia telah berkumpul sejauh mata memandang. Saat itu, Lindong menyadari bahwa hampir semua orang yang memasuki wilayah iblis unik telah berkumpul di tempat ini. Godaan penyimpanan kuno pembakaran langit tampaknya benar-benar pantas menyandang reputasinya. Ying Xiaoxiao juga memandang kerumunan manusia yang bergerak seperti belalang dari kejauhan. Menyadari jumlah itu jauh melampaui kompetisi sebelumnya, ia merasakan keterjekutan yang sulit disembunyikan. Ia lanjut menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang memasuki wilayah ini kali ini jelas datang dengan tujuan yang sama. Lindong mengangguk dan Lindong di dalam hatinya sesungguhnya merasa heran. Jumlah orang yang berkumpul kali ini terlalu besar, seolah semua sekte mendengar kabar bahwa gerbang Yuan sangat yakin dapat membuka tempat tersebut. Lindong juga teringat pada token yang sebelumnya Lindong dapatkan dan Lindong belum memahami fungsinya. Namun Lindong yakin benda itu berkaitan erat dengan tempat penyimpanan kuno tersebut. Menyadari hal itu, Lindong pun bertanya-tanya apakah gerbang Yuan juga memperoleh sesuatu yang serupa dengan apa yang dimiliki Lindong. Selanjutnya, Ying Xiaoxiao segera mengarahkan pandangannya ke pusat cekungan merah yang menyala. Ia lanjut memimpin kelompok sekte Dao untuk mendekat perlahan. Ketika semakin mendekati pusat area, tekanan samar namun kuat mulai terasa. Tekanan itu membuat semua orang waspada sebab kehadiran para ahli tersembunyi mulai terungkap satu persatu. Banyak di antara mereka telah mencapai tingkat 9 nirwana dan hal ini langsung menjelaskan bahwa sekte-sekte super lainnya memang telah tiba. Pandangan Lindong menyapu sekeliling dan Lindong melihat sekelompok besar murid dari berbagai sekte super.
Bahkan murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga tampak ada di sana. Namun ketika kelompok sekte Dao muncul, banyak tatapan segera beralih. Sebagian wajah memperlihatkan ejekan seolah-olah menantikan sebuah pertunjukan. Semua orang memahami bahwa gerbang Yuan pasti hadir di penyimpanan kuno langit membara ini. Dalam pandangan mereka, murid sekte Dao seharusnya menghindari tempat ini karena dendam mendalam antara kedua belah pihak. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Karena itulah pertempuran antara sekte Dao dan gerbang Yuan tampaknya tidak akan bisa terelakkan. Sementara itu di sisi lain, Suro yang berada bersama dengan murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga melihat kedatangan sekte Dao dari kejauhan. Wajahnya langsung berseri ketika ia mengenali sosok Lindong. Ling Qingzu juga mengangkat kelapanya, namun alisnya sedikit berkerut. Pandangannya beralih ke pusat area tempat murid gerbang Yuan duduk tenang namun memancarkan tekanan menggetarkan. Wukun, seorang ahli terkuat generasi muda istana tersebut, berdiri di belakang Ling Qingzu. Ia merasa heran melihat keberanian dari sekte Dao. Dalam pikirannya, Lindong dan yang lain seolah terlalu percaya diri menghadapi Yuan Chang dan dua raja kecil lainnya. Keraguan itu mendorongnya mengungkapkan pendapatnya dengan nada meremehkan. Mendengar hal itu, Surau pun segera menanggapi. Ia dengan yakin menyatakan bahwa Lindong bukanlah orang yang ceroboh. Setiap langkah yang diambilnya selalu melalui pertimbangan yang matang. Jika ia berani membawa murid sekte Dao ke tempat ini, berarti ia tidak takut menghadapi tekanan gerbang Yuan. Keyakinan Surau berakar dari masa lalu, dari sosok pemuda kurus yang pernah membimbingnya keluar dari keputusasaan dan berdiri di puncak perang 100 kekaisaran. Sementara itu Wukun tersenyum tipis dan mempertanyakan apakah Surau benar-benar percaya pada Lindong yang mampu menghadapi 3 raja kecil. Surau sempat terdiam dan menyadari betapa mengerikannya kekuatan mereka. Namun akhirnya ia mengangguk mantap, menegaskan bahwa Lindong tidak pernah takut pada siapapun. Percakapan itu tentu saja didengar oleh Ling Qingzu dalam diam. Ia terkejut melihat betapa dalamnya keyakinan Surau terhadap Lindong. Ling Qingzu merasakan bahwa ikatan tersebut lahir dari pengalaman hidup dan kepercayaan yang tak tergantikan. Sementara itu beralih ke murid sekte Dao yang akhirnya mendarat di pusat area. Pandangan mereka segera tertuju ke satu arah, yakni tempat murid gerbang Yuan berkumpul. Lindong menyipitkan mata dan menyadari bahwa pertemuan ini memang tak bisa dihindari. Ying Xiao juga pada akhirnya segera memberi isyarat. Para murid sekte Dao duduk dan memulihkan tenaga namun tetap terjaga. Mereka menyebar dengan formasi teratur, siap bereaksi jika terjadi serangan. Lindong juga mengingatkan Ying Huan agar tetap waspada. Gadis itu mengangguk dan segera memanggil sitar gioknya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tak lama kemudian, suara angin kencang pada akhirnya terdengar. Lindong mengangkat kelapa dan melihat Xiling dari sekte pedang yang mendarat di hadapan mereka. Awalnya kelompok sekte Dao sedikit mengerutkan kening, mengira dendam lama akan kembali muncul. Namun Xiling justru tertawa dan mengakui bahwa mereka berhasil selamat dari kejaran mayat iblis dan itu adalah sebuah pencapaian yang patut diakui. Lindong menanggapinya dengan senyum dan memuji kemampuan Xiling. Namun Xiling mengaku bahwa mereka sebenarnya hanya melarikan diri dengan menyeret mayat iblis ke kerumunan orang lain. Selanjutnya pada akhirnya mereka memutuskan untuk kabur diam-diam. Mendengar hal itu, kelompok Lindong saling bertukar pandang dan menyadari betapa kejamnya metode tersebut. Selanjutnya Xiling mengingatkan bahwa gerbang Yuan pasti akan membersihkan tempat ini. Ia menyarankan agar sekte Dao berhati-hati dan mundur jika perlu agar tragedi seperti kompetisi sekte besar sebelumnya tidak terulang. Lindong pun mengangguk dan menerima peringatan itu dengan tulus. Selanjutnya Xiling pun memutuskan pergi. Lindong pun menyipitkan mata dan Lindong melihat dua murid dari sekte gerbang Yuan yang bergerak menjauh mendekati dua faksi besar yang belum sepenuhnya mencapai tingkat 8 sekte super. Tak lama kemudian kedua faksi itu mulai bergerak dan berbaris menuju sekte Dao dengan niat yang jelas tidak baik. Dua kelompok dari sekte pisau hantu dan sekte awan api perlahan mendekat.
Suasana di sekitar mereka juga pada akhirnya menjadi semakin menekan. Menyadari asal-usul mereka, Ying Xiaoxiao menjelaskan bahwa kedua sekte itu memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Suan Timur. Selain itu, hubungan mereka juga sangat dekat dengan gerbang Yuan sehingga sering bertindak mengikuti kehendak gerbang Yuan. Mendengar hal itu, Ling Dong hanya mengangguk ringan sambil menatap ke depan dengan tenang. Selanjutnya, dua tokoh utama masing-masing sekte seketika maju. Meng Duan dari sekte pisau hijau memancarkan aura dingin dan tajam. Auranya menandakan kekuatannya yang telah mencapai tingkat 9 nirwana. Sementara itu, Yang Huo dari sekte awan api melangkah maju dengan senyum tipis, namun gelombang panas yang mengiringinya menunjukkan niat yang tak bersahabat. Keduanya menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni membawa pesan dari Yuan Chang yang meminta sekte Dao untuk mundur. Mendengar pesan yang penuh penghinaan itu, para murid sekte Dao seketika dipenuhi amarah. Namun berbeda dengan yang lain, Lindong justru menanggapi dengan senyum tenang dan mengucapkan terima kasih atas penyampaian pesan tersebut. Reaksi itu membuat Meng Duan dan Yang Hao seketika mengira Lindong telah memilih jalan aman. Akan tetapi suasana berubah ketika Lindong mempertanyakan mengapa orang-orang gerbang Yuan tidak datang sendiri, menyiratkan ejekan tajam yang menusuk harga diri mereka. Ucapan itu seketika benar-benar memicu kemarahan. Tanpa menunggu lama, Meng Duan dan Yang Hao segera melepaskan serangan penuh dengan tekanan Yuan yang meluap. Namun Lindong tetap berdiri tanpa bergerak dan menyadari niat itu. Sebuah cahaya hitam melesat dari belakang barisan sekte Dao. Sosok mayat iblis muncul dan langsung menahan serangan kedua ahli tersebut. Dalam satu benturan telapak tangan, Meng Duan dan Yang Hao terpental jauh, memuntahkan darah dan terluka parah. Keheningan pun seketika menyelimuti area tersebut. Banyak pihak terjekut saat menyadari bahwa sekte Dao mampu mengendalikan mayat iblis, dan ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh sekte 1000 boneka. Murid-murid sekte pisau hantu dan sekte awan api juga segera membawa pergi pemimpin mereka dengan tergesa, meninggalkan area dalam rasa takut. Sementara itu Lindong menatap ke arah barisan gerbang Yuan dan menantang mereka untuk bertindak sendiri jika memang berniat menyerang. Tantangan itu akhirnya dijawab oleh Lei Qian, Raja Guntur kecil yang melangkah maju dengan niat membunuh yang pekat. Di sampingnya, Yuan Chang juga muncul dan dengan tenang menyatakan bahwa ia akan menghancurkan mayat iblis tersebut. Serangan pedang Yuan Chang pada akhirnya melesat seperti cahaya penghancur, membelah udara dan menyapu ke arah mayat iblis serta Lindong. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, cahaya abu-abu muncul dan menabrak aura pedang tersebut. Sosok Chen Gui pun memperlihatkan dirinya, membuat banyak pihak terjekut karena kemunculannya justru membela sekte Dao. Di tengah kekacauan itu, dua sosok lain perlahan melesat turun dari langit. Saat Lindong melihat salah satu di antaranya, wajah Lindong berubah drastis. Sosok mungil dengan senyum ceria itu ternyata adalah King Tan. King Tan pun menatap ke arah Lindong yang ekspresinya tampak kelam. Pada akhirnya senyum di wajahnya mulai meredup ketika ia mulai mendekat. Lindong pun mengerutkan kening dan dengan suara penuh keterkejutan serta kekhawatiran, Lindong segera bertanya mengapa King Tan muncul di tempat berbahaya ini.